menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaatnya jika yang kita berikan pada para siswa itu bisa masuk ke dalam hati. Nah, sekarang kenapa kok bisa seperti itu masuknya ke dalam hati saya atau ke hati siswa? Memang apa yang dilakukan oleh si ibu itu gitu. Alangkah banyak sih orang bernyanyi atau orang menasehati, tapi kenapa kok ibu itu bisa memasukkan pengaruhnya begitu dalam ke diri saya atau ke diri teman-teman saya waktu itu. Ya, Pak Ibu jangan dilupa ya, usia 5 tahun itu adalah usia yang golden age ya, termasuk untuk menerima pelajaran. Ini juga setelah beberapa tahun kemudian saya baru memahami bahwa yang disampaikan oleh Ibu Didit itu adalah quantum learning, di mana quantum learning itu mengutamakan percepatan belajar dengan cara partisipatori atau keterlibatan peserta didik dan gaya belajar dengan mengacu pada otak kanan dan otak kiri. Nah, makanya saya bilang ini khas benar dengan keilmuan kita, quantum learning ini, karena seperti ini, mengacu pada otak kanan dan otak kiri. Ini Bapak Ibu, ini ada otak, kita semua punya otak ya, bukan cuman abang di rumah makan Padang. Udah di rumah makan Padang, kita juga punya otak. Ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Silakan Bapak Ibu, mungkin kita agak lupa ini yang dominan otak kanan dan dominan otak kiri, mungkin kita masing-masing berbeda. Izin Bapak Ibu, kita ice breaking sebentar. Bisa semua tangannya dikatupkan ke depan. Kita ingin menguji kita itu dominannya di otak kanan atau ke otak kiri. Ya, sebentar ya. Banyak tes ujiannya, tapi kita atau saya ambil satu saja ya untuk mewakilinya. Ya, karena ini banyak terbukti sesuai dengan kondisi kita. Oke ya, kita lihat dulu. Silakan tanya semua seperti ini dan dikatupkan. Bu Syifa, apakah tampak di layar? Karena saya nggak tampak, teman-teman. Bu Syifa. Saya tampak, Bapak. Oke, tampak ya. Saya nggak lihat soalnya ya. Tolong ada interaksinya, saya takut bicara sendiri lagi. Oke, teman-teman semua seperti ini tangannya. Sudah, kemudian buka lagi, lalu katupkan lagi. Ya, sekarang lihat tangan masing-masing. Lihat ibu jari yang di atas. Ada dua semua kan ibu jari kita? Ya, lihat yang paling atas. Jika ibu jari kiri yang paling atas, berarti kita dominan otak kanan. Jika ibu jari kanan yang di atas, berarti kita dominan otak kiri. Bisa ya? Paham ya? Oke, sekarang saya nih, yang ibu jari saya di atas adalah ibu jari kiri, berarti saya dominannya adalah otak kanan. Kita lihat nih, yang otak kanan yang seperti apa? Ini otak kanan, ya. Banyak kegiatan yang sepertinya menyenangkan, bener ya. Nah, memang ciri orang yang dominan otak kanan itu adalah Bapak Ibu, dia suka dengan yang santai seperti di pantai, suka dengan yang slow seperti di pulau. Gak suka yang terstruktur, sistematis, dia itu sangat gak suka. Pokoknya santai. Kalau kita pinjam buku sama dia, pinjam buku ya, oh boleh sana ambil aja gitu kan tadi ya. Di mana itu? Di atas lemari. Besoknya kita pulanginya itu di atas meja, dia tidak masalah. Yang penting dipulangin buku saya. Itu ya otak kanan. Kemudian otak kanan itu orangnya biasanya humble, diajak curhat sangat enak, sangat nyaman. Dia bisa jadi pendengar yang baik, empatinya tinggi. Lalu kalau di awal bulan, saat masih baru gajian, uang cashnya banyak, lihat dompetnya. Banyak uangnya ya, tapi berantakan. Nggak akan dibuat rapi, 100.000, 50, itu nggak. Tapi dia berantakan. Tanah sini bentuknya, bahkan ada yang 100 di depannya lagi 2000-an. Bahkan juga ada yang bentuknya dikerul-kerul gitu, diremas-remas. Bukan bentuk rapi. Itu otak kanan. Oke? Pasti baik yang bilang, itu saya betul Bu Maya. Itu saya betul Bu Maya. Masya Allah ya. Itu yang otak kanan Bapak Ibu. Selesai otak kanannya sedikit. Nah, baru sekarang kita ke otak kiri. Nah, otak kiri nih. Otak kiri juga spesifik nih penjelasannya. Lihat otak kiri. Ya. Orang yang dominan otak kirinya itu dia suka dengan sesuatu yang sistematis, rapi,
teratur, nggak boleh berantakan. Kita pinjam buku sama dia, di mana itu di laci nomor 1, besok kita pulangin ke laci nomor 2, dia akan marah, mana buku saya, itu udah dipulangin, di mana itu di laci nomor 2, kan kamu pinjamin di nomor 1, kok pulangnya di nomor 2. Dia nggak akan mau terima hal yang berantakan seperti itu. Kemudian juga jangan pernah coba-coba kalau kita mau curhat dengan si otak kiri yang dominan, kita akan sakit hati, kita tambah stres karena dia akan merasa apa sih gitu, pakai logikanya untuk berpikir, untuk menyelesaikan masalah, nggak pakai perasaannya. Empatinya agak sedikit kurang. Lalu kalau di awal bulan kita lihat dompetnya, banyak uang cash akan tersusun dengan rapi, 100.000, 50, 20, dan rapi. Setiap ada kembalian dari orang, dari orang jualan, dikembalikannya akan tetap dengan rapi, kemudian taruh di tempat yang rapi juga. Itu si otak kiri. Pasti banyak yang bilang, itu saya betul Bu Maya, otak kiri. Jadi banyak yang, saya betul Bu Maya, otak kanan, saya betul Bu Maya, otak kiri. Betul? Tapi, baik. Teman-teman sekalian, kita kembali lagi, ini otak kanan, otak kiri, sudah ketahuan kita dominannya yang otak yang mana, tapi jangan lupa teman-teman, secara IPA dan secara sains juga, tidak ada manusia yang hanya diberikan satu belahan otak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada dua-duanya ya, pasti ada dua-duanya. Walaupun kita dominan salah satu, tapi selalu ada dua-duanya. Dan jangan juga lupa Allah telah menganugerahi kita ini. Lihat di sini ada jembatan, tidak kelihatannya. Mana panah saya ya? Nggak tahu ya. Oh, ini ada jembatan penghubung antara otak kanan dan otak kiri. Ada jembatan penghubung namanya corpus callosum. Inilah anugerah dari Allah untuk kita. Jika kita pusing dengan pekerjaan kita, suatu ketika kita harus terus sistematis, di kantor nggak boleh santai-santai karena sudah deadline, kita harus fokus ke sini. Setelah selesai pemeriksaan, setelah selesai hal-hal yang dianggap pusing tersebut, kita boleh kok melewati corpus callosum ini menuju ke hal yang menenangkan perasaan kita lagi. Oke, lalu setelah tenang, nyaman, sudah terlalu santai, kita harus kembali lagi nih ke rutinitas kita sehari-hari, ke sesuatu yang hal yang sistematis, harus fokus, kita harus masukkan lagi kita lihat lagi jembatan corpus callosum ini untuk menuju ke otak kiri lagi. Itu Bapak Ibu ya, jadi walaupun kita punya kedominanan, kecenderungan kepada salah satu bagian otak, tetap saja keseimbangannya itu kita butuhkan. Nah, keseimbangan otak ini bukan hal yang ringan Bapak Ibu. Inilah yang dilakukan oleh guru saya tadi dan beberapa guru yang sudah memahami konsep psikologi seperti ini, bahwa ada keharusan untuk membuat siswa suatu ketika nyaman dulu, agar saat kita memberikan materi yang lebih sulit, itu dia dapat mudah masuk ke pemahamannya. Ini dia alasan, atau inilah ya alasan kenapa suatu sistematis, karena memang kemampuan atau sadar, matematika, penalaran, bahasa, menulis, membaca, logika, urutan, sistematis, analitis, dan kaku itu adalah bagian urusan si otak kiri. Lalu bagian urusan otak kanan adalah mengurusi alam bawah sadar, kreativitas, konseptual, imajinasi, inovasi, intuisi, gagasan, gambar, musik, bermimpi, dan fleksibel. Lihat di sini, semua pembelajaran IPA, kalau kita mau secara konteks saja dilakukan, itu semuanya di sebelah kiri semua nih. Ya kan, harus pakai logika, harus sistematis, urutan, tapi lihatlah, sama ini yang dibutuhkan adalah kreativitas guru. Kalau guru nggak kreatif, maka siswa akan sulit untuk memahami pelajaran yang dia berikan. Nah, untuk kreatif itu, guru harus mau tidak mau mengaktifkan otak kanannya. Ya, harus mengaktifkan otak kanannya. Jadi harus dibangkitkan imajinasinya, inovasinya, intuisinya. Nah, jadi kalau para guru ini sudah bisa memahami bagaimana mengaktifkan otak kanannya otak kanan kita diaktifkan, maka insya Allah semua kegiatan yang berhubungan dengan otak kiri saat dalam proses pembelajaran itu akan bisa kita optimalkan kepada para siswa.